semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi tips tentang ciri-ciri supervisor kerja yang bagus. Seperti apa sih ciri-ciri supervisor yang bagus? Simak terus. Supervisor merupakan seorang yang menjembatani antara level manajemen dengan staff atau bawahan. Nah, supervisor ini tugasnya banyak sekali dan beberapa tugasnya adalah seperti mengawasi adanya kegiatan kerja, memberikan laporan kepada atasan tentang operasional kerja, atau memberikan delegasi kepada bawahan dari atasan. Dan banyak lagi tugas-tugas supervisor yang lainnya. Nah, di sini saya tidak mau membahas masalah tugas-tugas supervisor, tetapi saya mau memberikan rincian tentang ciri-ciri supervisor kerja yang bagus. Langsung saja bahwa ciri-ciri supervisor yang kerja yang bagus adalah yang pertama, satu, mengerti pengetahuan kejuruan secara menyeluruh. Di sini supervisor harus tahu pasti tentang bidang-bidang dan pengetahuannya berhubungan dengan bidangnya. Karena ini sangat penting sekali sebagai bekal pengawasan dan untuk bimbingan kerja kepada bawahan yang membutuhkannya. Atau jika bawahan menanyakan sesuatu kepadanya, maka supervisor bisa menjelaskannya dan memberikan pengarahan yang bagus. Ciri yang kedua, bekerjasama jika dibutuhkan perubahan. Nah, pada dasarnya perusahaan di mana kita kerja atau di mana kamu kerja itu selalu ingin mengembangkan suatu bisnisnya. Nah, dari sini supervisor harus bisa fleksibel dan bekerjasama jika dibutuhkan perubahan pada perusahaan. Karena ini membutuhkan fleksibilitas untuk membangun perusahaan dan organisasinya. Misalkan tahun ini perusahaan menerapkan prosedur di peraturan A untuk menjalankan organisasi. Jika tahun depan perusahaan mengalami perubahan prosedur atau ketentuan organisasi, maka supervisor harus bisa fleksibel di situ. Dan ciri keempat adalah supervisor yang bagus, rajin, berminat aspek pekerjaannya. Jadi supervisor yang bagus harus bersemangat dan harus bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Karena ini berhubungan juga dengan adanya membantu pekerjaan bawahannya. Jadi ketika pekerjaan bawahan itu sangat ramai dan juga sangat sibuk sekali, walaupun mungkin 3 menit atau 4 menit, supervisor harus membantu. Karena ini harus bisa memberikan teladan yang bagus. Jika supervisor kamu tidak bersemangat dalam bekerja dan bahkan tidak pernah membantu kamu, artinya dia bukan supervisor kerja yang bagus. Dan ciri yang kelima adalah supervisor kerja yang bagus harus bisa memenuhi batas waktu yang ditentukan. Artinya seperti ini, ketika suatu pekerjaan harus selesai jam 5 sore, maka pekerjaan itu harus selesai jam 5 sore atau sesuai dengan deadline-nya. Jadi tidak bisa menunda-nunda pekerjaan sampai besok atau besoknya lagi, karena semakin menunda maka pekerjaan akan semakin menumpuk. Sehingga ini akan memberatkan kinerja supervisor sendiri dan juga bawahannya yang melakukan pekerjaannya. Dan ciri yang ke-9 adalah supervisor yang bagus harus bisa dihormati oleh bawahannya. Bagaimanapun, supervisor tidak dihargai oleh bawahannya artinya bukan supervisor yang bagus. Nah, untuk bisa dihargai dengan bawahannya, maka harus bisa memperlakukan bawahannya dengan baik, harus bisa menghormati bawahannya, dan juga harus bisa memperlakukannya dengan adil, baik bawahan yang laki-laki maupun bawahan yang perempuan. Dan harus bisa melakukannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga mereka bisa segan dan bisa menghargai supervisor itu sendiri. Misalkan ketika bawahannya sangat sibuk, yang tadi saya katakan bahwa supervisor harus bisa membantu pekerjaannya walaupun mungkin 10 menit atau 15 menit, sehingga bawahannya bisa merasa menghargai dan juga segan dengan supervisor itu sendiri. Jadi tidak hanya menyuruh dan mengawasi jalannya pekerjaan. Dan ciri terakhir adalah bahwa supervisor kerja yang bagus harus bisa memiliki rasa humor. Rasa humor di sini tidak harus terlalu banyak humor, tapi minimal harus ada rasa humor untuk menumbuhkan rasa cair di tempat kerja, sehingga di tempat kerja tidak terkesan kaku atau terlalu sepaneng, sehingga bawahannya lebih semangat untuk bekerja karena adanya sensasi humor atau adanya selera humor yang bagus dari supervisor. Dengan rasa humor, maka bawahan juga bisa merasa lebih nyaman dan juga bisa terbuka untuk memberikan komunikasi kepada supervisor itu sendiri. So, kesalahan yang pertama adalah leader lepas tangan. Leader lepas tangan, nggak mau tahu, leader masa bodoh, leadernya nggak peduli, leader dengan filosofi pokoknya gua nggak mau tahu, pokoknya lu mesti datang, pokoknya lu harus disiplin, besoknya resign. Betul nggak? Itu lepas tangan, dia nggak mau tahu. Atau leader ninggalin seolah-olah timnya sudah mengerti. Lalu kemudian pas bikin kesalahan, ada problem, kita bilangnya apa? Kan gua udah bilangin, kan saya udah ngasih tahu. Ya, waktu itu kenapa gak nanya? Itu ciri-ciri leader lepas tangan. Adalah kalau punya orang, punya karyawan, saya tanya, goal kamu hari ini apa?
nggak jelas. Itu fatal tuh. Itu fatal. Atau kalau saya tanya, Pak Rudi, goal dari Star Studio apa? Pak Rudi, jawabannya berbeda dengan jawaban Bu Zara atau Pak Jono. Itu udah fatal. Itu salah Pak Jono. Karena nggak mengkomunikasikan goalnya kepada Pak Rudi. Atau terlalu banyak goalnya. Kalau goalnya terlalu banyak, ini saya mau, 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 ini mau. Saya mau semuanya. Akhirnya nggak ada yang difokusin. Itu pun salah. Sama aja goalnya nggak jelas. 7 poin yang menurut saya perlu dipikirkan dan harus dilakukan sebagai seorang leader. Yang harus dilakukan dalam arti yang harus dilakukan untuk tidak melakukan ini.